Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Fahuwa rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, al-balikul karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi tanpa tiang, langit tanpa gantungan, gunung-gunung sebagai pasak, serta alam Indonesia yang sangat lapang dan berbagai tanda-tanda kebesarannya yang lain yang tiada terbilang. Barang siapa yang bersyukur, maka hidupnya akan mujur di masyarakat kian masyhur. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, bahkan takabur, padahal ia mulai berumur, pandangan kabur, kulit pun lentur, makanan hanya tinggal bubur, dan akhirnya tinggal di liang kubur. Maka dia dalam keadaan kufur. Na'udzubillahi min zalik. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, buah hatinya Siti Aminah, jantungnya Siti Khadijah, dan intannya kota Madinah. Beliau adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, menuju zaman yang terang benderang dan kepada jalan yang lurus di bawah naungan Paji Islam, Iman, dan Ihsan. Tak lama tak panjang kata, di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Pemuda sebagai Tonggak Kemajuan Bangsa. Seperti yang kita ketahui, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Sebagai perwujudan fungsi, peran karakteristik, dan strategi dalam pembangunan sosial. Dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda adalah aset bangsa yang sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pemuda untuk mencapai kemajuan suatu bangsa. Peran pemuda yang pertama yaitu agent of change atau agen perubahan. Pemuda ikut mendukung perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat. Keberhasilan generasi mudanya untuk melakukan perubahan-perubahan positif dan menaklukkan segala tantangan yang akan dihadapi. 2. Agen pembangunan. Kemampuan pengembangan potensi dan produktivitas pada diri generasi muda perlu dikembangkan untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia. 3. Agen pembaharuan. Pemuda memiliki kemampuan dalam menganalisis perubahan zaman, sehingga mereka mengetahui mana yang memang perlu untuk dirubah dan juga mana yang harus dipertahankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi, janganlah kita menyia-nyiakan waktu kita dengan mengisi dengan hal-hal yang unfaedah, karena waktu muda kita akan ditanya. Dari Abu Barzah Al-Aslami, Nabi Muhammad SAW bersabda, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmi wa an jismi fima ablahu. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanyai mengenai umurnya di mana ia habiskan, ilmunya di mana ia amalkan, hartanya di mana ia memperoleh dan di mana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya di mana ia pergunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Syafi'i juga pernah berkata di dalam syairnya, Ma fil maqam lizi aqalin
wazi adabin min rohatin. Tidak ada di suatu tempat orang yang berakal dan beradab itu beristirahat. Jadi ada alasan apa untuk kita tidak menjalankan peran kita sebagai generasi muda? Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mentari senja mulai tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup pidato ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.